Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Kembali ditanyakan kasus chat enak-enak HRS dibuka dan dilanjutkan, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Pertanyaan dalam judul di atas sering kali ditanyakan oleh banyak orang. Bagaimana sih sebenarnya kasus yang sempat viral itu kok tiba-tiba menguap begitu saja? Banyak yang mengingat ada TV tabung yang dimasukkan ke dalam mobil atau kandang kambing. Sebagai masyarakat awam kiranya wajar jika menanyakannya. Chat enak-enak HRS dan FH dulu sempat menjadi kembang lambe di lini masa, televisi hingga sudut-sudut teras rumah dan angkringan pinggir jalan kota. Tapi sampai hari ini masih misteri. Akhir Desember 2020 sampai bulan Januari 2021 sempat mengemuka di berbagai media, tapi setelah itu kembali mereda. Pak Mahfud MD pernah bertanya kepada Polri. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD berkomentar soal kasus chat enak-enak dengan tersangka Habib Rizik Syihab yang kembali dibuka. Menurutnya proses hukum harus diteruskan. Awalnya Mahfud MD membalas pertanyaan akun Twitter Makmun Murad tentang kasus HRS yang kembali dibuka. Mahfud menyebut tidak mengikuti kasus tersebut sebagai awal. Kita tunggu proses di polisi saja, kan ada orang pra-peradilan, dikabulkan oleh hakim. Saya tidak mengikuti kasus ini sejak awal, itu urusan pengadilan, ucap Mahfud di akun Twitternya, seperti dilihat detik.com. Kemudian Mahfud mengaku telah bertanya soal kasus chat enak-enak tersebut kepada Polri. Dia meminta proses hukum harus diteruskan, namun tidak ingin tahu dengan isi chat yang disebut antara Habib Rizik dengan Firja Husein tersebut. Sudah saya tanya barusan ke Polri, katanya peristiwa chat terjadi tahun 2016, disidik tapi kemudian di SP3 saat MRS Muhammad Rizik Syihab ada di Saudi. Sekarang ada yang mempra-peradilankan SP3 tak sah, proses hukum harus diteruskan. Soal detail isi chat saya tidak tahu dan tidak ingin tahu, katanya. Sebelumnya, Hakim Pra-Peradilan PN Jakarta Selatan memerintahkan agar kasus chat enak-enak Habib Rizik Syihab yang proses pengadilannya dihentikan oleh Polri dibuka kembali. Hal itu disebut berdasarkan putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum pemohon Abi Febrianto. Ia berharap semua pihak mematuhi dan melaksanakan putusan pra-peradilan tersebut. Kita hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menjatuhkan putusan akhir untuk pra-peradilan kasus HRS dan FH untuk dugaan chat enak-enak yang sempat kasusnya dihentikan atau di SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan oleh kepolisian yang mana putusannya memerintahkan termohon selaku Polda Metro Jaya di sini untuk membuka dan melanjutkan kembali proses hukum dari HRS bersama FH sendiri, kata kuasa hukum pemohon Abi Febrianto Dunggio di PN Jaksel. Dijelaskan oleh polisi sudah di SP3, polisi membenarkan soal adanya surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 kasus dugaan chat enak-enak yang melibatkan imam besar Ormas Selarang Habib Rizik Syihab. Pertimbangannya ialah karena polisi belum berhasil menemukan sosok yang mengunduh konten chat tersebut ke internet. Artinya jika bukti baru diketemukan, maka tidak menutup kemungkinan dibuka atau dilanjutkan kembali. Inilah yang membuat kasus chat enak-enak yang diduga antara HRS dan FH belum dapat diproses. Barangkali yang menjadi pertanyaan kita semua, tim cyber ahli forensik digital Polri, apakah menemukan kesulitan sebatas membongkar pihak yang mengupload? Apakah ahli forensik digital di negeri ini begitu langka, sampai-sampai terbentur sebuah kasus yang menerpa HRS ini akhirnya terbengkalai? Seperti yang kita ketahui, Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan chat enak-enak pada Mei 2017. Polisi menetapkan Firza Husein sebagai tersangka kasus yang sama pada 15 Mei 2017. Keduanya menjadi tersangka setelah chat antara diduga Habib Rizik dan Firja tersebar melalui situs balada cinta-rizik.com. Keduanya membantah tuduhan skandal tersebut. Pada akhirnya, masyarakat luas hanya dapat bertanya-tanya atas kasus tersebut sehingga kesan fitnah lantas mengemuka di kalangan pengikut HRS. Padahal kedekatan keduanya antara HRS dan FH di berbagai kesempatan terekam dalam banyak foto yang beredar di sosial media, juga rekaman suara FH yang curhat dengan menyebut Kak Ema. Entah apakah kasus chat enak-enak ini benar-benar akan terkubur begitu saja. Jika dilanjutkan, sampai kapan akan menunggu? Kita lihat keseriusan kepolisian dan pihak-pihak yang terkait atas kasus yang fenomenal tersebut. Demikian salam. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.